Jadi rusaknya seperti itu. Jadi ini artinya TV ini gagal start ya, gagal on, tidak mau on gitulah. Jadi dia hidup logo ya, lalu mati lagi, hidup lagi, logonya mati lagi, begitu seterusnya. Cuma yang ini dia tidak berkedip lampu standby-nya. Ya, biasanya ada juga yang Sony sebagian dia gagal start seperti ini, tapi ininya berkedip merah 5-6 kali. Ya, begitu dia gagal start ya, hidup mati lalu dia berubah jadi merah, lalu merahnya berkedip 6 kali. Cuma kalau yang ini dia nggak berkedip 6 kali di sini. Dia hanya gagal start. Jadi hidup mati, hidup logo mati lagi, begitu seterusnya sampai 2 jam. Intinya TV ini nggak mau start ya, gagal on. Untuk TV-TV Sony saya udah banyak upload juga Sony ya, tipe 40R 452A juga saya udah pernah upload videonya dengan kerusakan yang hampir sama ya. Jadi mungkin beda tipe, nomor seri yang di belakangnya itu beda, mungkin beda juga cara memperbaikinya. Bisa juga, ataupun mungkin juga cara penanganannya tetap sama ya, walaupun ciri-ciri kerusakannya sedikit berbeda. Cuma di sini tadi dia lampu merahnya nggak berkedip 6 kali ya, biasanya berkedip 6 kali. Ya, jadi perlu saya sampaikan untuk TV Sony, kalau kira-kira teman-teman penonton saya itu pemakai langsung, lebih bagus urungkan aja niat Anda untuk memperbaikinya sendiri ya. Karena kalau untuk tipe Sony itu mesinnya sensitif, sangat sensitif sekali. Begitu salah pegang saja, biasanya salah memperbaiki, biasanya mesinnya langsung jebol, bisa rusak mesinnya dan jarang bisa diperbaiki. Jadi bukan nggak hanya gara-gara 300.000 ya, ataupun 500.000 teman-teman memperbaikinya ya. Jadi teman-teman inisiatif memperbaiki sendiri, yang malah nanti ujung-ujungnya malah makin parah, mesinnya juga rusak ya. Mesinnya ini pun harganya agak mahal, yang bekas mungkin sampai 700-800 ya biasanya yang jual. Jadi video ini saya khususkan hanya bagi teman-teman teknisi pemula ya seperti saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita akan coba bongkar TV-nya. Ya, ini udah saya bongkar casing ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini Sony ya, itu kalau ada masalah ya, biasanya mainboardnya memberikan proteksi ya, proteksi untuk menjaga keamanan mesinnya sebenarnya, proteksinya itu. Jadi mungkin ada problem entah di area apa aja, maka mesinnya ini akan protect. Lampu standby-nya akan berkedip-kedip, kasih kode biasanya. Ada yang kode 3 kali ya, ada kode 1 kali, ada 5 kali, 6 kali, 9 kali dan lain-lain. Untuk kode kedipnya itu bisa teman-teman cek datasheetnya di Google. Kalau dia kedip 3 kali apanya yang rusak ya, 5 kali apanya yang bermasalah, 6 kali apanya yang bermasalah, jadi bisa dicek di Google. Jadi untuk mempermudah kita menganalisa kerusakannya di area mana. Namun karena ini tidak dia kasih kode kedip ya, dia hanya gagal start, jadi saya nggak bisa memprediksi 100% ini ada masalah di area mana.
ya, karena dia lampu standby-nya tidak berkedip. Dia hanya gagal start, mati hidup terus seperti itu. Nah, jadi untuk kasus seperti ini saya nggak mau ambil resiko kesana kemari. Saya akan coba lumpuhkan saja proteksinya. Nah, jadi pin proteksinya mesinnya ini kita akan lumpuhkan ya, supaya mesinnya tidak gagal start, supaya nanti ketahuan di area mana yang bermasalah. Nah, jadi seperti itu. Karena bisa dibilang bisa juga BL-nya yang bermasalah ini, backlight-nya bisa juga ya. Mungkin juga ada di area mainboard ini bermasalah, bisa juga, ataupun IC inverternya ini bermasalah ya. Jadi kita nggak tahu permasalahannya di mana. Jadi saya akan lumpuhkan pin proteksinya supaya nanti TV-nya nggak gagal start ya. Ya, jadi untuk melumpuhkan proteksinya, kita cukup hanya menyediakan sebuah resistor ya. Resistor 10 kilo bisa, 9 kilo, 8 kilo setengah, atau 12 kilo ohm ya. Lalu nanti kita akan jumper dari ground ya. Nanti kita akan jumper dari ground. Yang satunya kita shortkan ke ground ya. Lalu yang satunya kita akan shortkan ke pin 31 ya. Jadi saya akan jumper, nanti saya akan tunjukkan skemanya. Ya, itu udah saya solder ya. Sudah saya jumper. Ya, ground satu ke pin 31. Ini ke kaki nomor 31. Jangan salah ya. Kalau ini kalau salah jumper, ini bisa rusak IC-nya atau mainboardnya yang lain bisa jadi rusak. Jadi pastikan dulu jalurnya itu jalurnya agak halus. Jadi usahakan menggunakan kaca pembesar kalau ada mikroskop, supaya nanti teman-teman nggak salah jumper ujung kabelnya ini. Nah, ini posisinya di kapasitor nomor 1 yang dari sana ya. Di sini pin 1, sini pin 20 ya. Sini pin 21, sini 30, lalu di sini 31. Tinggal di jumper ke ground, dijembatani resistor 10 kilo. Yang lain nggak ada saya pegang, cuma itu aja. Ya, sekarang kita akan coba tes TV-nya apakah masih protek ya. Saya akan sambung antena langsung ya. Lalu kita nyalakan TV-nya menggunakan adaptor ya. Kita akan tes apakah masih protek. Adaptornya udah saya colok. Sekarang coba kita lihat penampakannya apakah dia protek. Nah, ya. Jadi dia sudah tidak protek. Saya akan cabut antenanya, nanti kena pelanggaran. Kita tunggu beberapa saat apakah dia masih protek TV-nya. Kalau cara seperti ini nggak berhasil ya, teman-teman bisa cek tegangannya masing-masing di mainboardnya ya, atau cek backlight-nya. Bisa jadi juga backlight-nya yang bermasalah.
Kita akan tunggu beberapa menit apakah dia protek ya. Ya, untuk TV ini dia sudah digital ya, digital TV. Dia sudah digital TV ya, digital analog. Ya, sepertinya sudah aman, sudah tidak protek lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.